Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ngarit untuk bolo-bolo peternak dimanapun Anda berada. Selamat datang di kandang Ngawi Farm, peternakan kambing bur di Kabupaten Ngawi. Jadi gini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing tentang bang pakan, ya, khususnya yaitu membandingkan antara rumput odot dengan rumput Gama Umami. Jadi gini, kita sebagai peternak pastinya ingin mempunyai bang pakan yang maksimal. Katakanlah kita punya lahan 2 hektar, ya 1 hektar itu ditanami odot, yang 1 ditanami Gama Umami. Manakah yang paling produktivitasnya tinggi? Manakah yang menghasilkan banyak bang pakan, hasil dari bang pakan itu sendiri? Oke, apakah teman-teman sudah pernah membandingkan hasilnya bagaimana? Jadi kalau sudah pernah, tolong teman-teman share pengalamannya di kolom komentar atau hasilnya bagaimana. Mungkin khususnya ya rumput odot dengan rumput Gama Umami, atau rumput sejenis Gama Umami yaitu rumput pakcong atau rumput biovitas. Ya, di kesempatan kali ini mari kita sharing perbandingan antara rumput odot dengan rumput Gama Umami. Oke, langsung saja. Dan teman-teman semuanya, di sini di Ngawi Farm saya mempunyai bang pakan tidak banyak, yang sudah jalan itu kurang lebih 10 hari. Ini proses lagi menanam bang pakan kurang lebih 40-50 hari. Ini masih proses. Ada yang sudah saya tanami di bulan pertengahan Januari kemarin, ada yang saya tanami di bulan Februari kemarin. Mungkin lain kali saya buatkan videonya di bang pakan saya yang baru. Untuk di bang pakan yang lama sudah sering saya upload di video short YouTube maupun di TikTok maupun di Facebook. Ini mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja. Untuk pengalaman saya di sini di bang pakan saya, yaitu saya pernah membandingkan rumput odot dengan rumput Gama Umami. Yang pertama adalah dari tekstur itu sudah sangat jelas mencolok. Bukan peternak pun sudah tahu bentuk rumput odot bagaimana, bentuk rumput Gama Umami bagaimana. Perbedaan teksturnya sangat jauh. Odot lebih halus, Gama Umami itu tidak halus atau sedikit kasar. Rumput odot itu pendek, paling kisaran sekitar 30-50 cm. Apakah ada yang lebih dari 50 cm? Ada. Saya juga ada rumput odot yang lebih dari 50 cm. Tapi itu tadi itu jangka waktu yang lama. Jadi kalau untuk Gama Umami itu ketinggiannya itu di bang pakan saya itu bisa mencapai 3 meter, bahkan lebih dari 3 meter. Tergantung dari apa? Tergantung dari kesuburan tanahnya bagaimana. Jadi kalau odot itu di tempat saya kurang lebih maksimal paling tinggi itu mentok-mentok 1 meter kurang, itu sekitar 60-70 lah, 80 segitu, kurang lebih segitu, 60-70 lah, emang tahu-tahu 80. Itu pun dengan waktu yang berbulan-bulan yang lama. Dan kalau odot ketinggian sampai situ, odot biasa ya, itu yang bawah itu biasanya sudah mengering. Nah, ada lagi kalau rumput Gama Umami. Kalau rumput Gama Umami itu ketinggiannya itu kurang lebih, bukan kurang lebih ya, lebih dari 3 meter, tapi dengan tingkat kesuburan yang baik. Nah, kalau yang umumnya berapa dipanen? Jadi gini teman-teman, kalau rumput Gama Umami itu dipanen
untuk penanaman yang pertama itu adalah usia 3 bulan lebih. Tapi kalau panen yang kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah usia 1,5 bulan. Nah, rumput gama umami usia 1,5 bulan itu ketinggiannya sudah mencapai 2 meter sampai 2,5 meter. Itu ketika panen yang kedua dan seterusnya, dengan catatan tanahnya subur atau dikasih pupuk, bisa pupuk kandang maupun pupuk kimia. Nah, untuk rumput odot usia 1,5 bulan itu tidak bisa mencapai 1 meter. Nah, itu dari situ saja. Terus kalau misalkan lahan 10 are atau 1 are atau 10 meter persegi, musuh 10 meter persegi, itu dibandingkan dengan sama-sama 10 meter perseginya antara odot dan gama umami, misalkan di silase hasilnya itu jauh. Rumput gama umami itu dibanding dengan odot kurang lebih perbandingannya itu bisa 1:3, teman-teman. Jadi misalkan rumput odot dicoper di silase itu jadi 1 tong, untuk rumput gama umami itu bisa mencapai 3-4 tong, khusus 1:3. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat pakan, tentunya juga memikirkan hal ini, produktivitasnya bagaimana, mempertimbangkan mana yang lebih tinggi produktivitasnya. Nah, kalau saran saya, kalau pertimbangan itu adalah produktivitasnya, maka saran saya adalah pakai rumput gama umami. Nah, tapi ini semua ada min plusnya, teman-teman ya. Kalau rumput gama umami itu kalau usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu harus dicoper. Kalau tidak dicoper, maka batang yang bawah itu tidak dimakan kambing. Kalau misalnya kita babat, kita kasihkan langsung gitu aja, itu yang batang bawah tidak dimakan karena sudah agak keras. Tapi kalau dicoper semuanya bisa dimakan. Nah, ini jadi kelemahan atau kekurangan dari gama umami kalau di usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu, kalau tidak dicoper, kambing tidak bisa menghabiskan batangnya. Nah, beda lagi kalau rumput odot. Rumput odot usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu semua bisa dimakan oleh kambing, jadi bisa habis gitu, karena teksturnya itu lebih tidak keras, lebih empuk. Terus rumputnya pun juga tidak banyak, jadi mulai daun sampai batang tuh teksturnya empuk gitu, jadi bisa habis semuanya. Nah, jadi pertimbangan teman-teman adalah produktivitasnya bagaimana, terus pertimbangan yang lain adalah punya chopper atau tidak. Karena kalau teman-teman punya kambing yang banyak, tidak punya chopper, punya bang pakan, nah itu juga kalau cacah manual pakai arit itu sangat lama, itu bisa sangat capek. Jadi gitu. Nah, lalu kambing lebih suka yang mana? Nah, itu sebenarnya sama saja, teman-teman, tinggal pembiasaan. Kambing kalau tidak pernah dikasih odot, dikasih rumput odot, dia tidak akan dimakan, paling dimakan sedikit dah. Kambing kalau tidak pernah dikasih makan rumput gama umami, dikasihkan, ya sama aja, yang dimakan cuma sedikit, tidak akan dihabiskan. Itu butuh penyesuaian pakan. Jadi bagaimana teman-teman melatihnya untuk mau makan makanan yang teman-teman tanam di bang pakan. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain, mohon di share, ditulis di kolom komentar, kita saling berbagi bagaimana kondisi bang pakan teman-teman, terus treatment teman-teman untuk pengelolaan bang pakan bagaimana, misalkan di lahan kering bagaimana, di lahan basah bagaimana. Mari kita sharing di kolom komentar bagaimana teman-teman mengelola bang pakan dan hasilnya bagaimana. Kurang lebih itu saja, teman-teman.
sharing-sharing saya terkait perbandingan rumput Gamma Umami dengan rumput pocong. Sekali lagi saran saya, teman-teman kalau mau membuat bang pakan, pikirkan dulu, pikirkan dan buat pertimbangannya dulu. Apakah teman-teman fokus ke hasilnya itu berapa kilo atau berapa ton per hektarnya atau per arenya, atau teman-teman hanya mempertimbangkan kambing saya mau makan atau enggak, bisa makan atau enggak. Jadi pertimbangannya produktivitas dan lain-lain. Pertimbangan juga teman-teman sudah punya chopper atau belum, kambing teman-teman itu nanti bagaimana. Oh ya teman-teman, ada bahan pertimbangan lain yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan, yaitu terkait protein yang terkandung di dalam rumput Gamma Umami dan rumput odot. Jadi gini, protein yang ada di rumput odot, nah dari jurnal yang pernah saya baca itu kisaran 9% proteinnya. Kalau rumput Gamma Umami, menurut yang disampaikan oleh pembuatnya atau pengembangnya, yaitu Profesor Umami dosen UGM, itu proteinnya itu 13-16%, tergantung bagaimana perawatan teman-teman di dalam mengelola bang pakan. Apakah pupuknya mencukupi atau tidak. Jadi paling bagus itu di 16% jika pemupukannya itu sangat bagus atau perawatannya bagus. Jadi tergantung teman-teman mau menanam bang pakan apa. Jadi dari saya sharing-sharingnya, apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dan tinggalkan kolom komentar di kolom YouTube yang tertera. Atau teman-teman juga bisa lihat video-video saya yang lain terkait kambing di channel TikTok, juga ada nama TikToknya Ngawiti Farm Martono, atau di Facebook saya yaitu Martono Al-Fatih, atau di YouTube ini yaitu Lentera Hati Martono. Oke, semoga bermanfaat sharing-sharing kita pada kesempatan ini. Saya hanyalah peternak biasa yang ingin berbagi dengan teman-teman. Salam sukses untuk semua peternak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.